Shalom, salam sejahtera Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kita senantiasa diberikan kesehatan dan sukacita daripada Tuhan, terlebih untuk mendengarkan sabda firman Tuhan pada hari ini. Saya mengundang saudara-saudari, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari terlebih dahulu kita bersatu dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini tertulis di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menjadi teladan bagi orang lain. Tentulah ini bukan perkara yang mudah untuk dilakukan. Karena kebanyakan kita akan menemukan orang-orang yang mudah sekali mengucapkan atau mengatakan atau mengungkapkan, tetapi tidak terlihat di dalam kehidupannya, tidak terlihat di dalam tingkah laku atau perilakunya setiap hari. Tidak selaras apa yang diucapkan dengan apa yang dilakukan. Sedangkan jika kita ingin menjadi seorang yang disebut sebagai teladan, maka ucapan dan tingkah laku atau perilaku kita haruslah sama atau selaras. Inilah yang diingatkan oleh Paulus kepada Timotius di dalam renungan pada hari ini. Tetapi ada hal menarik di pembukaan nats ini. Paulus mengingatkan Timotius supaya tidak ada satu orang pun yang menganggap dia rendah karena dia muda. Alasannya mengapa? Karena memang Timotius dipakai oleh Paulus di dalam usianya yang masih terbilang muda. Tentulah tingkat percaya diri Timotius belum ada. Bahkan dia nyaris sekali tidak dapat melakukan menurut ukuran kemampuannya. Sehingga dia merasa tidak sanggup, dia merasa tidak mampu. Terlebih karena usia muda. Rasa-rasanya dalam kehidupan kita setiap hari juga, jika ada orang yang lebih muda memberikan pendapat, maka orang-orang yang tergolong senior atau sudah dikatakan sebagai yang tua, maka akan sangat sungkan menerima pendapat dari mereka yang muda, karena berpikiran bahwa mereka tidak berpengalaman, mereka belum memiliki banyak peristiwa pengalaman seperti mereka yang sudah tua. Itu sebabnya Timotius juga merasakan hal yang sama. Bagaimana mungkin aku yang masih muda harus memberitakan Injil, harus menasehati orang-orang yang sudah tergolong tua atau tergolong sebagai orang-orang yang jauh di atas usianya, di atas golongannya. Disinilah Paulus menekankan suatu keyakinan kepada Timotius supaya dia tidak takut dan gentar. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum menjadi teladan sebagaimana perintah Paulus, Paulus menasehatkan Timotius supaya dia memiliki tingkat percaya diri, supaya dia tidak meragukan akan kemampuannya. Di dalam kehidupan sehari-hari, mungkin kita seringkali atau acap kali menemukan kondisi di mana kita tidak yakin dengan diri kita. Di mana kita sering direndahkan, kita diremehkan oleh orang lain. Di dalam hal inilah Paulus mengingatkan bahwa pun jika kita mengalami hal yang tersebut, maka yang paling penting adalah menjadi teladan. Kita diajak semua saudara-saudari dari berbagai elemen usia, bagaimana kita dapat menjadi teladan bagi orang lain. Dan Paulus mengingatkan di dalam nats ini bagaimana syarat supaya kita menjadi teladan bagi orang lain melingkupi perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, dan kesucian. Ada 5 hal yang ditekankan oleh Paulus di dalam nats hari ini agar kita sungguh-sungguh menjadi teladan. Yang pertama adalah perkataanmu. Tong kosong nyaring bunyinya. Tidak cukup hanya mengucapkan, tidak cukup hanya mengatakan, tapi tidak ada perbuatan. Kita belajar hari ini, jika kita mau menjadi teladan, maka apa yang kita katakan harus kita lakukan.
Seperti itu juga orang tua kepada anaknya. Seringkali orang tua memarahi anaknya untuk tidak melakukan sesuatu, tetapi orang tua melakukannya, itu tidak mungkin dapat terjadi. Karena role model di dalam rumah tangga adalah orang tuanya. Jangan kamu main HP, jangan kamu merokok, tapi orang tuanya melakukan hal tersebut, maka tidak mungkin dapat diwujud nyatakan. Jadi perkataan kita harus selaras dengan perbuatan kita. Yang kedua, Paulus mengatakan tingkah lakumu. Jika kita sudah bisa menjaga perkataan kita, kita sudah bisa membuktikan melalui ucapan kita, mari kita melangkah ke selanjutnya adalah tindakan, actionnya, perbuatannya. Kita harus menyelaraskan apa yang kita katakan dengan yang kita lakukan. Jadi perbuatlah apa yang kau katakan dengan yang engkau lakukan. Karena segala yang kita percakapkan itu terpancar dari hati kita. Dan kalau kita sudah katakan, maka harus menggerakkan tubuh kita untuk melakukannya. Dan yang ketiga dikatakan dalam kasihmu. Teladan yang paling penting untuk semua orang adalah mengasihi. Dan kasih adalah hukum yang terutama. Kita ingin menjadi teladan bagi orang lain. Milikilah dulu kasih yang kita dapatkan secara sempurna dari Tuhan untuk kita boleh mentransfer kasih itu kepada orang lain. Tidak bisa seseorang menjadi teladan tapi dia tidak memiliki kasih. Seseorang menjadi teladan kalau dia sudah memiliki kasih. Dan hanya orang yang menerima kasih Tuhanlah yang mampu mengasihi sesama. Jadi kalau masih ada orang yang membenci temannya, sesamanya manusia, berarti dia tidak menerima kasih Allah yang sempurna. Mari kita merenung saudara-saudari, jika ada di hatimu sekarang tersimpan benci, dendam pada seseorang, maka hapuskanlah itu. Kalau kita masih menyimpan itu, berarti kita belum menerima kasih Tuhan yang besar. Sedangkan orang yang menerima kasih Tuhan yang besar, dia akan mampu mengasihi orang lain. Milikilah kasih supaya kita menjadi teladan. Dan yang keempat, kesetiaan. Sulit mungkin menemukan orang yang setia di zaman yang penuh dengan godaan ini, yang menstimulus orang-orang untuk tidak setia. Tapi kita dipanggil untuk memiliki kesetiaan dalam hal beribadah, dalam hal berdoa, dalam hal melakukan, milikilah kesetiaan. Jangan karena kondisi, stimulus keadaan kita undur dan tidak mau lagi berjuang. Itu adalah orang-orang yang tidak setia. Dan yang terakhir, yang kelima, dalam kesucianmu. Mengapa penting menjaga kesucian? Karena orang-orang yang dipenuhi Roh Kuduslah yang bisa menjaga kesucian perkataannya, kesucian pikirannya, tidak dikeruhkan oleh masalah-masalah perkara dunia. Kita harus bisa menjadi orang-orang yang menjaga kesucian dalam arti pikiran, perkataan, hati kita semua dipenuhi oleh firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi, 5 hal inilah yang menjadi acuan bagi kita supaya kita semua bisa menjadi teladan dimanapun kita berada. Jadilah teladan orang tua bagi anak-anaknya, anak-anak juga kepada abang dan adiknya juga menjadi teladan, dimanapun kita berada juga jadilah teladan. Kiranya Tuhan menguatkan kita untuk melakukan firman-Nya. Amin. Marilah kita berdoa. Tiada henti kami menaikkan rasa syukur kami kepadamu Tuhan, karena Engkau begitu mengasihi kami, sehingga kami dapat mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Engkau mengingatkan kami, agar kami senantiasa menjadi teladan dimanapun kami berada, agar kami sungguh-sungguh dapat melakukannya ya Tuhan Allah, baik dalam perkataan, baik dalam tingkah laku kami, baik dalam kasih, kesetiaan, dan juga kesucian kami. Kuatkan kami untuk melakukan firman-Mu. Berkati jemaat-Mu yang mendengar firman hari ini, jika di antara mereka ada banyak yang sedang bergumul, Tuhan berikan mereka kekuatan. Jika saudara-saudari kami ada yang berduka, Tuhan berikan penghiburan dan iman yang penuh pengharapan. Terlebih yang sedang terbaring lemah dan sakit saat ini mendengar firman-Mu, berikan mereka kesembuhan. Yang di rumah sakit boleh pulang, yang sudah terbaring lemah di rumahnya begitu lama, Tuhan tetap berikan iman percaya kepada mereka. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, ampunilah dosa kami, di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Salam sejahtera Bapak Ibu dan saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tetap semangat menjalani segala aktivitas pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.